Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Atari Kutomo dari program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Singapura Perbangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi pada hewan dan tanaman untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi dan klasifikasi tanaman yang diberikan oleh dosen saya Bapak Nur Cahyo Widiodaru Saputro. Sebelum memulai video ini, saya mengucapkan terima kasih sebelumnya. Ya sudah, daripada lama-lama, mari kita ke pembahasan evolusi ini. Let's go. Oh iya, apa kalian pernah mendengar kata evolusi sebelumnya? Pasti nggak asing kan ya? Pasti kalian pernah mendengarnya saat pelajaran biologi di SMP atau SMA kan? Nah, kalau emang belum, yuk kita cari tahu apa itu evolusi sebelumnya. Yuk, let's go. Pengertian evolusi. Evolusi adalah perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi tiga proses utama: variasi, reproduksi, dan seleksi. Sifat-sifat dasar evolusi ini dibawa gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Ketika organisme bereproduksi, keturunannya akan mempunyai sifat-sifat yang baru. Sifat baru dapat diperoleh dari perubahan gen akibat mutasi ataupun transfer gen antar populasi dan antar spesies. Pada spesies yang berproduksi secara seksual, kombinasi gen yang baru juga dihasilkan oleh rekombinasi genetika yang dapat meningkatkan variasi antar organisme. Evolusi terjadi ketika perbedaan-perbedaan terwariskan ini menjadi lebih umum atau langka dalam suatu populasi tersebut. Keberagaman hidup di bumi ini berasal dari evolusi. Kehidupan di bumi sudah berasal dari 3,5 sampai 4 miliar tahun yang lalu. Saat itu evolusi mulai terjadi. Awalnya makhluk hidup ini berawal dari organisme satu sel yang sederhana dan kemudian mereka menjadi organisme multiseluler karena evolusi tersebut. Setelah itu, di bumi ini terjadi biodiversitas yang sangat cepat. Gambar ini menunjukkan timeline kehidupan di bumi dari 3,5 miliar tahun yang lalu sampai saat ini. Manusia termasuk makhluk yang baru di bumi. Bukti teori evolusi ini awalnya tidak meyakinkan karena tidak masuk akal bagi manusia pada zaman itu. Charles Darwin pernah mengemukakan teorinya dan membuat buku tentang evolusi pada tahun 1859 yang berjudul On the Origin of Species, menyatakan makhluk yang beradaptasi dengan baik dapat mengalami perubahan besar dalam beberapa generasi. Sebenarnya sebelum teori Charles Darwin ini, teori evolusi ini sudah muncul kisaran zaman Aristoteles, yaitu pada zaman Yunani kuno, tetapi teori evolusi ini sangat melekat pada Charles Darwin. Teori Darwin ditentang karena para manusia tidak menerima bahwa nenek moyang mereka dan nenek moyang kera itu sama. Selain teori Darwin sangat ditentang oleh agama dan kepercayaan orang, sampai mereka tidak percaya akan teori Darwin, mereka menggambarkan ilustrasi gambar yang ada di sini. Semakin zaman berubah. Setelah teori Darwin, ilmuwan mencari bukti yang mendukung teori tersebut. Bukti yang sangat terlihat ada fosil-fosil yang ditemukan dari studi mengenai kemiripan makhluk hidup, alat-alat tubuh yang bersisa, dan masih banyak lagi. Pada tahun 1930, teori diperkuat karena para ilmuwan sudah mengerti gen, dan akhirnya mereka bisa menjelaskan bagaimana karakteristik organisme bisa diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Tetapi, sampai saat ini, ada beberapa orang yang masih miskomunikasi tentang teori evolusi. Terlihat pada gambar tersebut, masih banyak yang mengira bahwa manusia adalah evolusi dari kera modern. Sebenarnya,
manusia dan kera memiliki nenek moyang yang sama pada beberapa juta tahun yang lalu. Selain tentang nenek moyang, orang-orang juga masih salah mengenai bagaimana kehidupan pertama di bumi dimulai. Tetapi di teori evolusi yang benar menjelaskan perubahan yang pertama terjadi setelah kehidupan dimulai. Jadi menurut ilmuwan, evolusi itu bukan kehidupan yang pertama dimulai, akan tetapi itu adalah perubahan yang terjadi sebelum-sebelumnya dari kehidupan yang sudah dimulai sejak 3,5 miliar tahun yang lalu. Selain Charles Darwin, ada beberapa ilmuwan atau para ahli yang menjelaskan tentang evolusi ini. Saya akan menjelaskan 3 para ahli selain Charles Darwin. Ada Charles Lyell, ahli geologi, ada Jean B. de Lamarck, dan juga yang terakhir ada George Cuvier. Baiklah, yang pertama ada Charles Lyell yang menyatakan bahwa permukaan bumi terbentuk melalui proses yang bertahap dan berlangsung lama. Artinya, bumi ini tidak ujuk-ujuk jadi begitu saja. Ada pula proses yang sangat panjang yang membuat bumi ini menjadi seperti sekarang. Yang kedua ada Jean B. de Lamarck menyatakan organ tubuh yang sering digunakan akan berkembang terus-menerus. Sebaliknya, organ yang tidak digunakan akan mengalami penyusutan, bahkan bisa saja menghilang organ tersebut. Hal ini sering kita ketahui dengan nama seleksi alam. Seleksi alam adalah suatu spesies yang memiliki skill beradaptasi untuk lingkungannya dan memproduksi anak dengan baik melalui lingkungan tersebut. Skill tersebut akan dibawa oleh anaknya nanti. Jika suatu spesies tidak dapat berevolusi, maka mereka kemungkinan akan punah atau hilang dari muka bumi ini. Contoh hewan yang mengalami seleksi alam yaitu jerapah. Jerapah dulunya tidak memiliki leher yang panjang, tetapi dia harus memakan daun di atas pohon yang tinggi. Dia mencoba menggunakan skillnya tersebut dan akhirnya dia memiliki leher yang panjang yang kita lihat sampai sekarang. Selain jerapah, ada juga tumbuhan yang mengalami seleksi alam yaitu kaktus untuk hidup di padang pasir dan mempunyai duri untuk melindungi dirinya itu sendiri. Yang terakhir ada George Cuvier. Dia mengemukakan teori katastropisme. Teori ini menjelaskan setiap periode sejarah bumi selalu diakhiri dengan bencana alam yang memusnahkan makhluk-makhluk hidup. Setelah bencana alam itu terjadi, terbentuklah makhluk hidup kembali dengan sifat-sifatnya yang baru. Baiklah, setelah penerangan yang cukup panjang dari saya sebelumnya, saya akan menerangkan hewan dan tumbuhan apa saja yang mengalami evolusi. Saya mengambil ini dari beberapa sumber seperti bacaan dan video penjelasan dari orang-orang yang lebih mengerti dari saya. Saya akan menerangkan hewannya kuda dan tumbuhannya adalah tanaman jagung. Ya sudah, daripada lama-lama, yuk kita langsung ke penerangan evolusi hewan dan tumbuhan ini.
Oke, kita langsung ke penjelasan hewan yuk, yaitu kuda. Kuda berkembang dimulai dari apa yang disebut Hyracotherium, termasuk ke dalam Eohippus yang muncul dari Eocene awal di Amerika Utara dan Eropa. Nenek moyang kuda ini hanya berukuran 11 inci atau seukuran penggaris 30 cm, berleher pendek dan mempunyai kaki depan yang berbeda dengan kaki belakang. Kaki depan memiliki jumlah jari 4 dan jari belakangnya hanya berjumlah 3. Sebenarnya 5, tetapi 2 jari itu kecil sekali. Pada Oligocene muncul Mesohippus yang lebih besar dari Eohippus, yakni sekitaran 24 inch atau berukuran 2 kali dari Eohippus. Kaki depan dan kaki belakang memiliki jari yang sama, yaitu berjumlah 3. Pada Miocene dijumpai adanya Parahippus dan Mershippus. Yang pertama adalah pemakan daun dan kemudian Mershippus pemakan rumput. Barulah pada Pliocene muncul apa yang disebut Pilohippus yang jari sampingnya sudah mereduksi. Pada akhir Pliocene ini sudah muncul nenek moyang kuda yang berjari 1 dan menyebar ke seluruh dunia kecuali Australia. Jika kita lihat, uraian ini seakan-akan seperti garis lurus. Akan tetapi, perkembangan kuda secara evolusi ini mengalami perkembangan yang bercabang-cabang. Ini gambar perkembangan evolusi dari kuda. Yuk disimak. Setelah hewan, yuk kita ke evolusi tumbuhan. Di sini saya mengambil evolusi jagung sebagai contoh. Menurut para ahli, jagung berasal dari popcorn, kerabat liar jagung Tripascum, dan Teosinte. Sebenarnya, nenek moyang jagung masih menjadi kontroversi. Popcorn adalah tanaman liar yang terdapat di dataran rendah Amerika Utara. Mengeldorf mengatakan popcorn adalah nenek moyang jagung, namun teori ini hilang karena tidak didukung oleh data sitotaksonomi dan sitogenetik dari jagung dan teosinte. Dalam penyebaran dan evolusi tanaman jagung sangat ditentukan oleh manusia. Pada periode antara 5000 sebelum Masehi dan 1000 Masehi terjadi mutasi alami dan persilangan antara kelompok jagung. Proses aklimatisasi dan karakteristik biji. Jagung berkembang dari tanaman yang kecil menjadi tanaman yang memiliki banyak baris atau yang disebut multi-rows. Pada tahun 1000 Masehi, tanaman jagung tradisional telah berkembang menjadi tanaman jagung modern. Ini dilakukan dengan cara sederhana, dengan mempertahankan tongkol yang diinginkan dan benihnya ditanam pada musim berikutnya. Penelitian filogenetik menunjukkan bahwa jagung merupakan keturunan langsung dari Teosinte atau Zea mays ssp parviglumis. Seperti jagung, Teosinte mempunyai 10 pasang kromosom yang secara sitogenetik sama dengan jagung dan menghasilkan keturunan yang fertil. Ini adalah gambar dari evolusi jagung tersebut. Nenek moyang jagung berasal dari Teosinte dan kemudian mengalami persilangan intermediate. Dan semakin perkembangan zaman, jadilah jagung modern yang sekarang ditemukan sebagai bahan pangan yang kita sering gunakan. Mungkin ini saja penjelasan dari saya mengenai teori evolusi pada hewan dan tumbuhan. Jika ada salah, mohon dimaafkan karena saya juga masih banyak belajar. Terima kasih yang sudah menonton. Jaga diri, stay safe, dan sampai jumpa.